Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada seluruh jamaah salat sebelum rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahu idzan minni ayyuhadhibu fadana minhu faqala lahu ayyuhadhibu lima faja'tani bibni wa awratani usran. Qala Ya'qub ilahi intik li hadzal dhiba fa antaqahu Allahu faqala ya nabiyallah walladzi istafaka nabiyyan ma akaltu lahu lahman wa lam azaqtu lahu jildan wa ma liya min ilmin. Ya. Faqala, kemudian menjawablah serigala itu, demi Allah. Jadi Nabi ini keluhan Nabi Ya'qub kemarin ya, bahwa setelah Nabi Yusuf dizalimi oleh saudara-saudara kandungnya dibuang ke sumur tua itu, yaitu perjalanan menuju Mesir. Kemudian Nabi Yusuf mengeluh, tallahi asfaqa hadzal. Ya, serigala ini, serigala yang tadi dibawa oleh saudaranya, yang kemudian baju Yusuf yang dilumuri dengan darah serigala sebagai bukti kebohongan saudaranya. Nabi Ya'qub mengeluh, demi Allah, serigala ini benar-benar membuat saya menderita, karena serigala telah memangsa anakku, merobek-robek bajunya. Fa'amara bi'itlaqidhi fa'atlaqu. Kemudian Nabi Ya'qub menyuruh supaya serigala dilepas. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf pun melepaskan serigala itu. Kemudian Nabi Yakubnya bilang, idzan minni ayyuhadzi. Ini ngajak omong. Jadi Nabi Yakub ngomong sama serigala, ya, serigala kemari kamu. Ayyuhadzi, mengapa kamu membuat aku menjadi kesakitan karena anakku? Kamu mangsa. Kamu telah memberikan aku warisan kesedihan jangka panjang. Qala Ya'qub ilahi intik li hadzal dhib. Nabi Ya'qub pun doa, wahai Tuhanku, jadikanlah serigala ini bisa berbicara. Fa antaqahullah, kemudian Allah pun mengabulkan serigala itu bisa bicara. Ya Nabi Allah, kata serigala, wahai Nabi Allah, demi zat yang telah memilihmu Nabi yang sebagai Nabi, ma akaltu lahu lahman, aku tidak makan dagingnya Yusuf. Wala mazzaqtu lahu jildan, aku juga tidak merobek kulitnya Yusuf. Wa mali bihi ilmun, karena saya tidak punya ilmu tentang itu. Innama ana dhi'bun gharib, saya hanya sebagai serigala yang terjauh dari kawan-kawan saya. Saya datang min ardi Misra, dari daerah Mesir, fi talabi akhili, untuk mencari kawanan saya, karena saya kehilangan teman-teman saya selama 7 hari yang lalu. Jadi akhirnya serigala yang bicara, Ya'qub, demi Allah yang menjadikanmu Nabi, saya tidak membunuh anakmu, tidak merobek anakmu. Saya ini serigala kesasar dari Mesir. Yang tadi rombongan serigala, saya terpisah. Kemudian saya nyari-nyari teman selama seminggu yang lalu, tidak ketemu. Akhirnya aku ditangkap oleh anak-anaknya Nabi Ya'qub, kata serigala itu. Ya, mereka menangkapku, mengikatku. Waja'u bi ilaika, lalu mereka membawaku bertemu dengan Anda wahai Nabi Ya'qub.
Kenapa? Waqad harramallahu alaina luhumal anbiya, karena Allah telah mengharamkan bagi kami serigala memangsa daging para nabi. Kata serigalanya ngomongnya begitu. Faqala lahu Yaqub, ya, kemudian Nabi Yakub bilang kepada serigala, wa hal Yusufu fi qaidil hayat. Ya, apakah Yusuf masih dalam kehidupan biasa? Faqala lahu ma'ana bitamamin bala adal ghaib. Ya, saya tidak tahu sesuatu yang gaib itu Yusuf masih hidup apa enggak. Jadi serigala ditanya, yang enggak tahu serigalanya. Saya tidak bisa melihat yang gaib, kata serigala. Fa inda dzalika atlaqahu. Setelah ditanya enggak bisa, barulah serigala dilepas oleh Nabi Yakub. Wa dakhala Yakub khalwatahu. Nabi Yakub pun kembali masuk ke tempat khalwah. Khalwah itu kalau kita nyebutnya mihrab begini, ini tempat ibadah khusus. Nyepi lagi, ibadah lagi setelah serigala dilepas. Dan di tempat kesunyian sendiri itu Nabi Yakub ja'ala yabki, beliau menangis, wa yantahim hatta biyaddat ainahu. Beliau pun menangis di situ sampai matanya menjadi berubah putih, hingga terotil buka karena nangis tak henti-henti. Ya, waqala kana Yakub yajlisu ala qari'atit. Ya, jadi Nabi Yakub begitu dijawab oleh serigala, ternyata yang mangsa bukan serigala itu, serigala dilepas, ketahuan saudara-saudaranya berbohong. Gitu. Tapi dengan kesedihan itu dapat jawaban dari serigala, Nabi Yakub kembali ibadah lagi di tempat mihrabnya sambil menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, setelah itu keluar lagi di sini karena Yakub yajlisu ala qari'atit tariq. Ya, setelah itu dia keluar lagi duduk di pinggir jalan. Yakubnya wayabki sambil nangis, wayastaki ilaman yamurru bihi minal musafirin, sambil mengeluhkan dirinya, nanya kepada siapapun yang lewat dari tempat itu. Duduk di pinggir jalan, setiap yang lewat ditanya, Anda tahu nggak anak saya ini cirinya begini. Ya, jadi nyarilah istilahnya ikhtiar, ya. Ikhtiar nyari anak duduk di pinggir jalan setelah berdoa dan ibadah. Nah, ini artinya apa? Orang kalau kehilangan sesuatu mestinya sejarahnya kayak Nabi Yakub. Ya kan, satu, mengkelirkan persoalan yang hilang beneran apa enggak, gitu kan. Itu Nabi Yakub enggak langsung marah-marah nuduh, enggak. Setelah dibuktikan ternyata enggak, barulah beliau berusaha keluar rumah, tidak doa terus, doa dulu kepada Allah, baru usaha mencari duduk di pinggir jalan, mengeluh kepada orang-orang yang lewat sambil nangis. Ya kan, Anda kenal nggak ini lihat ini nggak? Ya, itu namanya ikhtiar mencari sesuatu yang hilang. Cuman kalau sekarang kan enggak lah, nongkrong pinggir jalan mah enggak sekarang. Nyari orang hilang masa nongkrong pinggir jalan kayaknya enggak. Sekarang udah canggih. Iya kan, lapor polisi juga udah punya jaringan di seluruh dunia, Interpol gitu kan sekarang. Ya sekarang mah udah canggih lah. Dulu ini mah zaman dulu kan, belum ada teknologi, nyarinya nongkrong di pinggir jalan. Ya, artinya usaha mencari sesuatu yang hilang itu syariat Islam. Cuman dia ngeluhnya di sini kepada orang-orang yang lewat. Ya begitu dia ngeluh sama orang-orang lewat, fa'auqallahu ilaihi. Kemudian Allah menegur, memberi wahyu kepada Nabi Yakub. Apa teguran Allah? La in utta tasku ila ahadin minal mahlukina la amhuwannaka min diwanil anbiya. Allah ngasih negurnya gitu. Yakub,
kalau kamu kembali mengeluh mengadu kepada manusia dari ciptaan Allah, pasti aku akan hapuskan kamu dari deretan catatan para nabi. Artinya nggak dianggap nabi lagi. Jadi Allah negur, tadi kan nangis di pinggir jalan, nanya orang sana sini, tahu enggak, malah ditegur sama Allah, itu tidak baik ya. Kalau kamu ngeluh lagi kepada orang, kamu akan saya hapus tidak termasuk bagian dari nabi lagi. Itu. Jadi dimarahi sama Allah. Mestinya ngeluhnya sama Allah, kenapa ngeluhnya sama orang lewat? Nah, itu artinya orang yang usaha salah jalan, salah akidah, memang jangan diikuti. Ya kan, tetap yang mengembalikan adalah Allah, itu hanya ikhtiar. Kalau mengeluh, ngeluhnya kepada Allah karena dia seorang nabi. Ya kan biasanya gitu, orang kalau kehilangan sesuatu yang mahal, itu bisa salah jalan. Ya kan, kadang-kadang nyari lewat ini lewat itu, bahkan ada yang pintas minta tolong kepada manusia, yang namanya dukun, yang namanya tukang ramal. Rata-rata salah jalan karena emosi ya, nyarinya emosi. Dan Nabi Yakub ditegur nggak boleh ngadu nangis sana sini ke manusia. Kalau kamu ulang lagi, saya hapus dari catatan para nabi, kata Allah. Alias gelar kenabiannya dihilangkan karena sifatnya harusnya ngadu kepada Allah malah ngadu kepada manusia. Nah itu teguran bahwa ikhtiar itu boleh, tapi akidah nggak boleh salah. Gitu kan? Ikhtiar nyari anak tadi itu boleh, nanya boleh, tapi jangan sampai nangis berlebih kepada orang supaya orang lain nolong. Gitu kan? Jadi minta tolong sama polisi boleh, tetapi jangan kita yakin 100%, tetap Allah yang mengembalikan 100% gitu. Kalau Allah izinkan polisi menemukan ya ketemu, kalau izinkan enggak ya enggak, itu kan gimana maunya Allah. Itu fa inda dzalika qala innama askubatsi wa huzni ilallah. Ya, setelah ditegur begitu, maka Nabi Yakub mengatakan innama asku batsi wa husni ilallah. Itu di Al-Qur'annya gitu kan. Saya kalau begitu salah mengadu. Saya hanya akan mengadu terhadap kesedihan, kesusahan saya hanya kepada Allah. Gimana upayanya? Wa dakhala baital ahzan wa lazimas sabra. Beliau pun masuk rumah lagi, masuk ke ruang ibadah khusus, ya, kemudian mengadu kepada Allah dan terus bersabar dan berusaha. Itu balik lagi, nggak di pinggir jalan lagi. Tadi kan di pinggir jalan. Titik. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Abbas sejarawan pada zaman Nabi sepupu Rasul menyebutkan, karena sababu bala Yakub bihadil firqah min waladihi annahu dzabah yauman sa'atan wa sawiyalah maha fafa'at min hurahihatun fahtazah fajtaza bihim sa'in. Ini Nabi Ibnu Abbas cerita sebab apa sih Nabi Yakub kehilangan Yusuf. Nah ini, dan mungkin ada orang yang nanya, kenapa Nabi Yakub dengan putra kesayangannya dipisahkan oleh Allah gitu. Dan di sini kata Ibnu Abbas sebabnya ujian berat itu terjadi. Suatu saat Nabi Yakub itu sebelumnya ya, itu motong kambing satu. Kemudian kambing itu digoreng dagingnya, kemudian bau daging gorengan yang wangi itu ya tercium oleh orang yang lewat. Orang itu kebetulan peminta-minta, lagi lapar sekali lalu berhenti. Fatolaba minhum syai'an min dzalikal lahmi. Ada orang lewat kelaparan, ada bau orang goreng daging kambing. Dia berhenti lalu minta. Itu ternyata di sini
tidak digubris. Falam yut'imuhu minhu. Jadi tidak digubris, malah pura-pura nggak dengerin orang yang minta itu. Ya, faraja amin ini bahwa maskurul qadri. Sampai kemudian pergi lagi orang yang kelaparan itu sambil hatinya hancur karena kelaparan, minta tolong nggak dikasih dagingnya sedikit pun. Itu sebabnya sehingga falam yudi ala Yaqub ila asab'ata ayyamin hatta tarahullah bi firqati waladihi. Ya, kemudian selang seminggu setelah Nabi Yakub menolak permintaan orang itu, 7 hari ke depan kemudian Yusuf pun berpisah dengan Nabi Yakub sebagai anak yang paling dicintai. Itu. Nah ini filosofisnya jelas kan ya Pak Adi ya. Jadi gara-garanya Yusuf itu pergi bukan hanya karena dengkinya saudaranya, tapi juga dari perbuatan Nabi Yakub ada orang kelaparan minta ya lagi pesta tadi itu ya daging yang digoreng minta sedikit pun nggak dikasih sampai pergi lagi dalam keadaan sakit hati, hancur perasaan. Hanya selang seminggu Allah hukum Yusuf berpisah dari Nabi Yakub. Ya. Artinya ketika kehilangan sesuatu yang paling dicintai itu rata-rata sebabnya pelit. Itu ya. Jadi orang yang kikir itu terutama kepada orang yang sangat membutuhkan itu dosa besar. Dan akibatnya bisa kehilangan sesuatu yang paling mahal. Yang paling dicintai kan anak itu kan kekayaan yang paling mahal bukannya. Hilang gara-gara orang tuanya pernah bersikap bakhil sekali. Cuman ini tago palu itu begini bang, minta dagingnya sih pura-pura nggak denger, itu namanya tagoful bahasa Arab. Apa itu namanya? Mencuekin orang, ya. Cuek kan namanya ya, nggak mau peduli ya. Lah ini memang bagian dari dosa yang bisa berakibat kerugian besar. Ini kata Ibnu Abbas penyebabnya adalah pernah menolak orang minta padahal lagi darurat kelaparan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Qala Sadi, sejarawan yang lain bernama As-Sadi mengatakan lama aqama Yusuf fil jubbi salatata ayyam fa fil yaumir rabi ja'a min ardi Madyan sayyaratun yuriduna Misra. Ketika Nabi Yusuf ada di dalam sumur tua selama 3 hari. Fa fil yaumir rabi maka pada hari keempat ja'at min adri Madyan, datanglah dari daerah Madian. Madian itu daerahnya Nabi Syuaib. Sayyaratun yuriduna Misr. Ya, orang pedagang ya yang sedang bergerak menuju Mesir. Fahadu anitari, kemudian mereka minggir dari jalan istirahat. Wa nazalu bil qurbi minal jubi, lalu mereka tinggal di dekat sumur tua itu. Alladzi fihi Yusuf, di mana Yusuf ada di sumur tua itu. Jadi kata As-Sadi, setelah Nabi Yusuf dibuang ke sumur 3 hari, hari keempat ada sekelompok pedagang dari Madian bergerak menuju Mesir. Kan Madian itu bagian dari Palestina kan baik. Yang sekarang ya jalur Gaza menuju Rafah itu. Ya, wa nazalulah. Pedagang tadi itu karena perjalanannya jauh, dulu gak ada kendaraan kan Pak Haji, jalan kaki. Rombongan pedagang itu berhenti dululah istirahat di pinggir jalan, kebetulan dekat dengan sumur tua itu. Padahaba ba'du sayyarah yamla amin dalikal jub. Falamma adla dalwahu ta'ala ka Yusuful Habib. Ya, kemudian satu dari pedagang rombongan tadi ada yang menuju sumur tua itu untuk menimba air dalam rangka menambah perbekalan air untuk bergerak lagi ke Mesir.
Itu begitu nimba ta'ala ke Yusuf bil hamli. Yusuf pun megangin timba itu, tali timba tersebut. Fanadzara sahibul habli faro'a Yusuf, pas dia lihat nimba ditarik kok berat tuh, ternyata orang megangin timba itu. Faro'a Yusuf, begitu lihat, ya Allah Yusuf. Jadi ditanya, kamu siapa? Saya Yusuf, karena udah gede kan ya. Kemarin udah berapa? 12 tahun ya? 12 tahun kemarin udah gede. Ya, faqala ya busra hadza gulam. Ya, pedagang itu bilang, waduh, ini orang, anak ini ganteng sekali. Betapa bahagianya aku mendapatkan anak yang begini ganteng luar biasa. Wa fariha bihi wa asarrahu. Dia pun gembira, lalu Yusuf dirahasiakan oleh orang itu. Ya, lalu dibawa liyabi'ahu untuk dijual lagi. Ya, dasar mental pedagang. Ya kan, mental pedagang kan ya. Nemu orang, pikirannya dijual lagi. Ya namanya juga mental pedagang ya. Ya. Yang tadi mau ndak jual barang biasa, begitu ketemu orang ganteng, pikirannya dijual lagi. Iya, makanya kita ini serba salah. Kalau orang itu mental pedagang, apa saja juga dijadikan komoditas, gitu kan Pak Haji. Itu makanya serba salah. Kalau milih presiden pedagang, negaranya dijual. Ya kan ya, kalau milih presiden tentara, negaranya diajak perang terus, gitu kan ya. Lu kata orang kan begitu ya, bener ya. Nah iya, karena ya mental itu susah dihindari Pak Haji ya. Ya kalau presidennya jiwa pedagang, negaranya dijual. Ya gitu kan ya. Nah, makanya kita ini serba salah milih presiden yang model apa sih yang mentalnya bagus. Ya kan ya. Ya kan berarti presiden yang mencintai negerinya 100%. Gitu doang aja Pak Haji ya. Presiden yang mencintai negeri 100% nggak jualin negaranya. Ya kan? Ya ada presiden gadain emas Papua sampai tahun 2040. Presidennya udah mati, gadainya belum selesai. Ya, ya itu kan ya. Walaupun dah ya. Nah ini nanti ayang gadain jalan tol sampai cucu kita lahir juga mungkin belum kebayar. Lah bingung lagi. Ya itu. Lah macam-macam kehidupan ini. Makanya Rasulullah itu kenapa diangkat jadi Rasul? Sifatnya bukan raja, bukan penguasa. Nabi Muhammad itu hamba Allah. Ketika ditanya Muhammad minta gelar apa? Saya nggak minta gelar Allah. Pengen jadi nabi yang hamba saja. Karena hidup adalah penghambaan, pengabdian, bukan penguasaan. Mengabdi itu tidak menguasai kan banyak. Nabi itu senang mengabdi, tapi tidak suka menguasai. Itu kan. Jadi orang butuh dikasih, orang butuh dikasih, tapi tidak menguasai orang, enggak. Karena itu hak asasi orang, gitu tuh. Ya makanya kita ini masih dibayang-bayangi feodal, feodal banyak ya. Dibayang-bayangi penjajahnya udah pergi, feodalnya sifatnya masih ada. Pengennya duduk manis jadi penguasa, orang setor. Itu mau preman bukan presiden ya. Duduk manis, anak buah setor ya. Itu gaya feodal namanya. Zaman Belanda duduk manis, kita diperes suruh setor gitu kan. Itu gaya feodal. Duduk di kantor aja gak ke lapangan gitu kan. Makanya loh Pak Haji kan ke lapangan, ke Papua, kemana-mana. Itu yang bener bukan duduk di kantor aja. Yang melayani kan ya. Itu abdullah, melayani karena Allah. Ya itu kan yang bagus ya. Ya. Ini mah duduk manis orang suruh setor lah, ampun ya, itu mau feodal lagi. Ya kan Nabi di hadisnya jelas, sayyidul qaumi khadimuhum, memimpin kaum berarti melayani
kaum itu sendiri. Pemimpin adalah pelayan, bukan penguasa. Gitu. Ya, makanya sekarang baguslah sebagian. Kalau ada mobil Samsat itu melayani, bener kan? Tapi kalau orang datang ke kantor itu masih gaya feodal. Gitu kan? Tapi kalau dia berani ke lapangan itu yang bener. Ya kan? Namanya pelayanan. Ya kan? Itu. Nah, sekarang sudah mulai kan ke lapangan Pak Haji ya. Dari feodal turun dari kantor ke lapangan. Gitu kan? Harusnya gitu, bayar pajak Pak RT-nya yang ngurus lalu ke masyarakat. Itu yang bener ini. Loh, itu pelayanan namanya bagus. Ya, bukan pedagang ada yang jemput bola, pelayanan juga menjemput bola itu. Jadi kayak yang bagus kayak pedagang itu kan jemput bola. Ayo sekarang pedagang yang menjemput bola itu yang unggul sekarang. Ya kan, sampai Tanah Abang bangkrut karena ada iya jemput bola namanya kan ya. Karena ada dagang jemput bola gitu. Ya kan Pak Haji ya. Yang jemput bola itu yang menang itu karena memang pelayanan isinya. Namanya pelayanan kan yang dipilih yang paling menarik pelayanannya. Murah, ya kan, murah, mudah, selamat gitu kan. Ya mudah, murah, cepat, selamat gitu tuh. Dan saya beli di pasar Rau harganya mahal, jalannya capek, keringetan lagi. Ya kan ya. Ya cukup pencet HP udah sampai rumah gitu kan ya. Iya gini Pak Jarul itu kan nganter galon, itu yang bener kan ya? Masih nggak nganter galon? Masih, ya itu yang bagus namanya. Karena pembeli adalah raja, gitu loh, ya kan ya? Kita melayani. Dan melayani adalah ibadah. Melayani itu ibadah karena Nabi nyuruhnya melayani. Tuh. Cuman ya melayani ibadah harus yang ikhlas, jangan melayani marah-marah, kan? Ya kan kadang-kadang melayaninya nggak ikhlas, marah-marah, ditungguin nggak datang-datang dia marah-marah. Ya, ya gitu itu. Kadang-kadang namanya juga manusia gitu kan. Nah ini mentalnya pedagang tadi itu ketemu orang yang ganteng bukan dijadikan anak malah pengen dijual lagi. Itulah firman Allah wa asruhu bidoa. Ya, artinya apa? Begitu ketemu udahlah nanti dijual lagi daripada ketahuan sama orang, lebih baik saya rahasiakan dalam dagang saya. Artinya kalau dagangan dalam mobil orang disumputi dalam dagangan gitu. Intinya apa? Perdagangan yang salah biasanya sembunyi-sembunyi. Itu ya kan ya. Ya trafficking kan namanya, jual orang itu salah. Makanya kalau jual orang sembunyi-sembunyi. Nah ini disembunyikan di dalam dagangan. Ya anak tadi itu disembunyikan dalam dagangan wa asaruhu bidoa. Itu. Nah, menyembunyikan sesuatu dalam barang dagangan itu biasanya orang-orang pemain yang sudah lihai. Itu kan. Menyembunyikan narkoba dalam mie sekarang kan gitu itu kan ya. Ya itu kan yang model begitu kan ada aja ya Pak ya. Ya orang nangkep apa yang namanya narkoba, ada yang dimasukkan dalam sepatu ya kan, disembunyikan biasanya. Ada yang dimasukkan dalam karung, karungnya isinya tomat tapi di dalamnya lagi ada yang disembunyikan. Nah, ternyata dari dulu ya udah ribuan tahun yang lalu praktek nyumput-nyumputin perdagangan terlarang itu ya dari dulu. Kalau di Indonesia kan yang terkenal Pondok Gede ya Pak Haji ya, jual orang itu yang terkenal di Pondok Gede, perbatasan Jakarta Bekasi, Pondok Ranggon gitu kan, Pondok Ranggon itu kan batas Jakarta dengan Bekasi. Jadi penampungan tenaga kerja dari seluruh Indonesia dikumpulin gitu kan, nggak taunya dijual ke Taiwan, ke Hong Kong, ditangkap sama pol air kadang-kadang. Ya kan begitu kan ya. Nah ini nyatanya sudah pernah terjadi zaman Nabi Yakub, sudah terjadi lama ribuan tahun yang lalu. Bukan sehari, 2 hari gitu kan. Ya, cuman ini prakteknya kadang-kadang sudah macam-macam, disembunyikannya dengan cara yang berbeda-beda.
karena makin canggih kan. Summa inna Yahuda akha Yusuf ja'a ilal jubbi ma'u ta'amul ila Yusuf. Kemudian kakaknya yang kemarin sedikit punya hati yang pertama, kakak paling tua namanya Yahuda, kemarin dia beberapa hari kan dia masukkan ke sana, nanti saya cek lagi, ya kan. Akhirnya suatu hari dia ngecek Yusuf masih ada nggak, saya bawain makanan, takut nanti di sana tidak makan. Jadi yang Yahuda masih punya hati. Dimasukin sumur, kata yang lain mau dibunuh, kata Yahuda tidak. Lepas dijenguk dia bawa makanan, Yusuf masih ada di sumur, enggak ya dibawain makanan. Dia panggil-panggil, kenceng kan, Yusuf, Yusuf, enggak jawab. Biasanya jawab, itu ya Yusuf, falam yajidhu, ternyata sudah tidak jawab, berarti Yusuf sudah enggak ada. Fa'alima, maka Yahuda tahu anna sayyarata akhadathu, berarti ada yang lewat, Yusuf diambil. Ya, akhirnya fatabi'ahum fawajadahum fi adna ittari. Dikejar sama Yahuda itu, jalan itu diikuti terus, ternyata dia temukan, oh benar Yusuf sudah dibawa pedagang yang lewat itu. Wa ma'ahum Yusuf, ya serombongan pedagang tadi itu ada Yusuf yang dibawa. Qala wa kana Malik bin Da'r qad arsala jama'atan liyatu bil ma. Ya kemudian di sini disebutkan lagi Malik bin Da'r. Ya dia nyuruh segolongan orang untuk mendatangi Yusuf membawa air. Faltaqatuhu minal jubbi fawasala ma'hum Yahuda wa ibadihi ila Malik wa qalu lahu hadza abduna. Jadi begitu dikejar ternyata diambil oleh yang namanya Malik bin Da'r. Malik bin Da'r itu satu dari rombongan pedagang yang nimba tadi. Namanya Malik bin Da'r. Ya, jadi kan kadang-kadang orang nanya siapa yang nimba itu namanya, gitu ya. Ternyata namanya Malik bin Da'r, satu dari rombongan pedagang. Itu dari sini faltaqatu minal jubbi fawasalam Yahuda ikhwatihi. Nah, begitu sudah ketahuan diambil pedagang, berita itu sampai kepada yang namanya Yahuda itu. Wa qalu lahu hadza abduna abaqa minna. Ya, begitu ketemu, ini yang kamu ambil dari sumur sebenarnya budak kami, ya, kata rombongan dari keluarganya ini. Ya, ini sebenarnya budak kami yang kabur karena nakal, padahal adiknya dibilang budak. Ya, falam masama Yusuf, kakak-kakaknya datang ngomong, katanya ini budak saya nakal kabur, ya kan. Kemudian Yusuf yang dibawa pedagang itu diem aja karena takut sama kakak-kakaknya yang galak itu. Nah, saya dibilang budak padahal saya adiknya, mungkin begitu. Tapi nggak berani ngomong, cicing wae dianya. Faqala Malik ana astari. Ya sudah, kata ya Malik bin Da'r, kalau memang itu budak kalian, padahal adiknya kan, udah saya beli aja. Ya itu. Dibeli sama pedagang namanya Malik bin Da'r itu, dibeli. Berapa harganya? Bisa manin baksin, kata Al-Quran, dengan harga yang murah, yaitu darohima ma'dudah, beberapa perak aja. Bahkan bihi minaz zahidin, karena mereka tidak suka dengan harga mahal-mahal, katanya gitu. Itu ini mah budak nakal kabur, udah murah, belinya murah, kata saudara-saudara Yusuf. Dibeli dengan harga murah. Ya gitu itu. Murahnya berapa? Kila an-nadaroi makanat sabahata asaro dirhaman wa kila kanat isnatai wa isrina dirhaman. Ada yang menyebut murahnya 17 dirham. Ada yang menyebut 22 dirham. Itulah kalau kita nyebut berapa itu 17 rupiah. Misalnya 17.000 rupiah, itu kan ya. Ada nyebut 22.000 rupiah, murah amat. Ya kayak orang dagang lah, ini gopek, cepek gitu kan, nawarinya yang murah. Ya itulah, ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Ya dibeli sama pedagang itu.
Ya karena mereka juga merasa karena nemu kan, ya nemu dikejar dijual ya dibeli karena mereka suka. Cuman tadi dijual dengan harga yang sangat murah. Ya, summa inna yahuda istaratu alala istarahu annahu la yabitu fihi fitil kal ardi. Ya murah tetapi dengan syarat setelah kamu beli, yang kamu beli tidak boleh tinggal di kampung kami lagi. Nggak boleh pulang maksudnya ya. Wa qala lahu ausik minhu, ya udah ikat aja biar nggak kabur pulang ke kampung kami lagi. Ya. Fa innaha haribun wasarikun, karena dia budak yang suka kabur, suka nyolong. Bilang budak suka kabur, suka nyolong kata saudara. Masarat hal kafilah nahwa Misr, akhirnya pedagang tadi nggak balik ke Madian, lanjut ke Mesir lagi. Wa arkabu Yusuf ala naqatin, Yusuf pun dinaikkan di atas unta oleh yang beli itu. Falamma mara Yusuf bi qabri ummihi Rahil, kemarin kan ibunya Yusuf namanya Rahil. Ya kan, istrinya Nabi Yakub tuh namanya Rahil. Ya kan, lah berarti ibunya Yusuf kan. Begitu menuju Mesir, Yusuf melihat makam ibunya Rahil. Nazala min ahlan naqah, dia pun turun dari unta. Wa madol yazura qabra ummihi fazarahu, untuk zarah ke makam ibundanya antara Mesir dengan Palestina tadi atau Madian. Jadi di pedagang ke Mesir itu naik unta, pas lihat ini makam ibu saya, dia turun zarah dulu. Ya udah gede kan tadi 14 tahun kan ya. Ini makam ibu saya Rahil, berhenti dulu dia. Ya lah di situ, cuman dia berhentinya turun zarah itu pedagang yang bawa, yang di depan, dia kan di belakang kan. Unta kan gede. Ya yang di depan dia di belakangnya. Begitu ada makam ibu dia turun zarah, nggak bilang-bilang sama yang bawa unta. Itu kan Fastabqodu Yusuf falam yajiduhu ala dhahrin naqah. Pas lihat dah Yusuf nggak ada di unta saya, kemana ini? Ya nggak cari-cari, nggak ketemu di unta itu. Fasohu, maka mereka pun teriak fil qafilati, pada kafilah pedagang itu, ya Yusuf, hai Yusuf, dipanggil-panggil kan. Falam yajidu, mereka pun tidak menemukannya. Fadhahabu fi talabihi, mereka pun turun semua dari unta mencari Yusuf. Bahwa jaduhu inda qabri ummihi, ternyata mereka menemukan Yusuf di samping kuburan ibunya. Begitu dicari-cari ketemu dekat makam ibunya lagi Zarah, fala tomahu Malik bin Da'ar tadi. Kan kepala rombongannya Malik bin Da'ar ya kan. Begitu ketemu di makam ibunya Zarah, langsung ditempilingin. Latomahu asad darat mah, beledak dasar budak nakal. Itu ya, itu sejarah Yusuf ya, sedih sekali sejarah hidupnya kayak begitu. Ya, ditamperin, dipukulin sama yang bawa itu. Wa qala laqad jawazna minka maulaka alladzi bahaka, sambil mengatakan benar kata majikanmu yang jual kamu, bahwa kamu memang budak yang nakal. Itu. Walakin idza fa'alta mithla dzalika takun halikan, kalau kamu perbuatan itu mengulangi lagi, jadi maka kamu pasti akan celaka, kata yang nyari itu. Ya qala falamma dakhala Malik bin Da'ar ila Misr albasa Yusuf. Begitu sampai ke Mesir, Malik bin Da'ar itu mengganti pakaian Yusuf aswaban fakiratan, dengan pakaian-pakaian megah mewah. Bajtama'an nasu, maka kumpullah orang-orang, bazda'amu alaihi, mereka berdesak-desakan melihat gantengnya Yusuf yang didandani oleh Malik tadi dengan dandanan mewah, min husnihi, karena gantengnya, wa jamalihi, dan cakepnya. Fa'aradahu lil bai'i, kemudian ditawarkan untuk dijual. Fastarahu Kitfir, lalu dibelilah Yusuf oleh Kitfir, yaitu Azizu Misr, Perdana Menteri Mesir pada saat itu. Yaitu
Jadi begitu sampai ke Mesir Yusuf didandanin dengan baju mewah karena orangnya ganteng. Jadi begitu ditawarkan di pasar. Hei penduduk pasar, ini saya punya budak cakep tapi nakal, silahkan dibeli. Jadi itu. Gak taunya kebetulan Perdana Menteri Mesir namanya Kitfir lagi ke pasar. Akhirnya dibelilah oleh Perdana Menteri Kitfir Mesir dari Malik bin Dahar pedagang tadi. Ya inilah ya cerita Yusuf. Ini masih panjang nanti belum selesai, ini masih berapa halaman lagi ya. Ya mudah-mudahan menambah wawasan buat kita, bisa kita ambil hikmahnya bahwa Nabi Yakub kehilangan Yusuf disebabkan karena pernah bersikap cuek terhadap orang yang membutuhkan. Akhirnya kehilangan sesuatu yang paling mahal. Tetapi karena Yusuf orang yang benar, Yusuf tetap saja selamat walau dizalimi berkali-kali. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.